Mengeluarkan keputusan terhadap seorang oknum Babinsa yang dilaporkan mengarahkan pilihan warga kepada pasangan capres-cawapres tertentu. Anggota Babinsa Kodim Jakarta Pusat terbukti melanggar perundang-undangan. Berdasarkan pengusutan tim gabungan Kodam Jaya terhadap beberapa personil Kodim Jakarta Pusat sejak Kamis 5 Juni hingga Minggu 8 Juni ditemukan hasil diantaranya Koptu Rusfandi mendatangi warga Kelurahan Cideng, Kecamatan Gambir untuk mendata preferensi warga dengan menunjuk capres nomor urut 1 tanpa adanya perintah dari pimpinan TNI Angkatan Darat. Atasannya dan Ramil Gambir, Kapten Saliman dinyatakan bersalah karena menugaskan Koptu Rusfandi tanpa memberikan pembekalan kemampuan teritorial yang memadai. Selain itu tidak berusaha menegur dan menghentikan tindakan Koptu Rusfandi. TNI memutuskan Koptu Rusfandi tamtama pengemudi Koramil Gambir menyalahi hukum disiplin prajurit, menghukum Koptu Rusfandi 21 hari dan sanksi penundaan pangkat 3 periode. Pihak TNI mengaku telah memeriksa seorang anggota Babinsa yang diduga mengarahkan warga Jakarta Pusat untuk memilih kandidat capres-cawapres tertentu. Hal ini guna menindaklanjuti laporan warga yang mengaku didatangi pihak Babinsa untuk memilih capres-cawapres tertentu. Salah satu penghuni rumah di kawasan Jakarta Pusat ini mengaku rumahnya didatangi oknum Babinsa. Meski warga tersebut enggan bercerita secara rinci, warga tidak membantah bahwa kedatangan oknum Babinsa tersebut terkait dengan indikasi mendukung kandidat capres tertentu. Namun Ketua RT setempat mengaku tidak ada warganya yang melaporkan pernah dikunjungi Babinsa. Di rumah salah satu rumah mengaku didatangin juga. Oh, jadi saya kurang begitu tahu juga lah. Ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah sini, daerah yang Bapak tahu mungkin? Enggak, Pak, kayaknya. Nggak ada. Terus dari laporan warga juga nggak ada? Nggak ada, Pak. Kepala Pusat Penerangan TNI Majen Fuad Basya mengaku telah mengidentifikasi seorang personel Babinsa yang diduga mengarahkan warga Jakarta Pusat untuk memilih salah satu pasangan calon presiden. Anggota tersebut baru saja dipindahkan dari Medan, Sumatera Utara 2 bulan lalu. Meskipun demikian, pihak TNI membantah ada perintah ataupun komando dari unsur tertinggi pimpinan. Kemudian sudah ada suatu kesepakatan dari Bawaslu bahwa penyelesaiannya diserahkan sepenuhnya kepada Panglima TNI. Dan Panglima TNI sudah memerintahkan Pangdam Jaya untuk menyerahkan yang bersangkutan untuk diproses oleh TNI. Apakah dia itu mungkin pindah dari satuan tempur ke teritorial, kemudian dia belum mengerti dengan tugas-tugas teritorial, atau memang ada suatu keterpengaruhan dia dari oknum-oknum dari luar. Laporan warga dari berbagai tempat disebut pengawal militer Jaleswari Pramowardhani harus segera ditindaklanjuti oleh pihak TNI agar tidak mencoreng nama baik ataupun netralitas TNI. Kalau misalnya itu kemudian langsung kita putus dengan bahwa ini adalah mengada-ada, itu kan rakyat kemudian jadi merasa bahwa kita harus melapor kemana. Sesuai Undang-Undang TNI, tindakan Babinsa yang mendata atau melakukan survei ke rumah warga dianggap bukan tugas TNI. Namun, Jaleswari meragu bila tindakan Babinsa tersebut merupakan perintah atasan. Tim Liputan, Metro TV. Capres nomor urut 2 Joko Widodo meminta masyarakat bisa melapor kepada Bawaslu jika menemukan tindakan tidak netral yang dilakukan anggota TNI dan Polri menjelang pemilu presiden 9 Juli. Jokowi juga mengharapkan terbentuknya netralitas TNI Polri dalam mengawal pesta demokrasi di Indonesia. Sebelumnya muncul sejumlah laporan ketidaknetralan TNI yang melakukan pengarahan kepada masyarakat untuk memilih capres tertentu. Sesuai dengan undang-undang, negara mengatur aparat dari TNI Polri untuk bertindak netral dalam mengawal pemilu. Apanya? Nggak ada ya. Jelas TNI Polri itu harus netral. Itu harus tegas, harus disampaikan dan harus semuanya harus ngerti bahwa memang harus netral, dan saya kira masyarakat juga tahu kalau ada yang bergerak ya segera disampaikan ke Bawaslu. DPP PKB mengaku telah memiliki fakta dan bukti jika ada oknum Babinsa yang melakukan intimidasi ke rumah-rumah warga di sejumlah daerah menjelang pemilu presiden. Maka DPP PKB menugaskan fraksi PKB khususnya anggotanya di Komisi 1 DPR untuk memanggil dan menanyakan langkah Panglima TNI Jenderal Muldoko terkait masalah ini.
Ketua DPP PKB Marwan Jafar mengaku telah memiliki fakta dan bukti jika memang ada oknum Babinsa yang melakukan intimidasi ke rumah-rumah warga di sejumlah daerah. Marwan Jafar mengaku DPP PKB mendapatkan langsung laporan dari kadernya di sejumlah daerah perihal kegiatan ilegal yang diduga kuat dilakukan oleh oknum Babinsa. Oknum Babinsa berseragam dinas tersebut mendatangi dan mengetuk pintu setiap rumah warga sehingga warga ketakutan dan merasakan intimidasi yang dilakukan oleh oknum Babinsa tersebut. DPP PKB mengaku sangat menyayangkan tindakan tersebut yang dilakukan pasca perjanjian kampanye damai yang ditandatangani oleh dua pasang capres-cawapres. Ini tidak perlu terjadi, karena pada dasarnya TNI dan Polri adalah aparat kita semua, aparat negara, dan harus bersikap netral. Ini laporan dari teman-teman di daerah, kami sudah menemukan beberapa peristiwa dan kejadian-kejadian sehingga ini tidak boleh terulang lagi dan tidak boleh dilakukan karena sebagai aparat negara harus netral. Atas nama DPP PKB dan tim pemenangan Jokowi Yusuf Kala, Marwan Jafar meminta Panglima TNI Jenderal Muldoko untuk segera bertindak dan akan melaporkan temuan pelanggaran pemilu ini ke Bawaslu. Dari Jakarta, Liman Matauj, Metro TV. Terkait dengan Undang-Undang Revisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Capres nomor urut 2 Joko Widodo menyebutkan ia akan memperkuat kinerja KPK. Hal ini dinilai penting untuk menegakkan pemerintahan yang bersih. Kita ingin memperkuat KPK, udah. Baik tambahan penyidik, baik tambahan penyidik juga dengan tambahan regulasi-regulasi yang ada. Kalau dari segi anggaran akan ada penambahan? Apanya? Ya tentu saja kalau penyidiknya tambah, masa anggaran nggak tambah.